Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin membahas mengenai theoretical framework and hypothesis development oleh UMAS Karan pada tahun 2016. Di sini kami membahas mengenai chapter 5. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Bagas Hendrawan dengan NPM akhir 248, yang kedua Muhammad Rayhan dengan NPM akhir 344, yang ketiga Muhammad Irfani dengan NPM akhir 267, dan terakhir Muhammad Adrian Ahmada dengan NPM akhir 138. Baik, pertama-tama adalah the need for a theoretical framework atau juga kebutuhan kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis merupakan landasan yang menggambarkan keyakinan kita tentang bagaimana suatu fenomena, variabel atau konsep yang saling berhubungan, serta penjelasan mengapa variabel-variabel tersebut dipandang saling terkait, baik model maupun teori yang harus tersusun secara logis. Nah, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Proses membangun kerangka teoritis meliputi beberapa langkah, yaitu memperkenalkan definisi konsep atau variabel yang digunakan dalam model. Yang kedua, membangun model konseptual yang memberikan gambaran deskriptif dan teori. Dan yang terakhir, menyusun teori yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam model. Dari kerangka teoritis inilah hipotesis penelitian dapat dirumuskan. Hipotesis tersebut kemudian dapat diuji untuk mengetahui validitas teori melalui analisis statistik yang tepat. Dengan demikian, seluruh penelitian deduktif sesungguhnya bertumpu pada kerangka teori yang dibangun. Nah, subbab yang kedua adalah variabel. Variabel adalah skala sesuatu yang dapat berubah nilainya. Perubahan ini bisa terjadi pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, maupun pada waktu yang sama untuk objek orang yang berbeda. Contoh variabelnya adalah unit produksi, tingkat absensi, dan motivasi kerja. Dalam penelitian, terdapat 4 jenis variabel utama, yaitu yang pertama variabel dependent, yang kedua variabel independen, yang ketiga variabel moderasi, dan yang keempat variabel mediasi. Nah, variabel dependent. Variabel dependent merupakan variabel utama yang ingin diteliti karena menjadi faktor penting dalam menjawab permasalahan. Analisis variabel dependent dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Nah, dalam sebuah penelitian, seringkali terdapat lebih dari satu variabel dependent. Misalnya, terdapat dilema antara kualitas dan kuantitas output, biaya produksi yang rendah dan kepuasan pelanggan, serta faktor lainnya. Pada situasi seperti itu, peneliti atau manajer akan tertarik untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi masing-masing variabel dependent, serta melihat bagaimana pengaruh tersebut dapat berbeda satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif, yang berarti keberadaan variabel independen akan berhubungan dengan keberadaan variabel dependen. Setiap kali variabel independen meningkat atau menurun, maka variabel dependen juga akan mengalami perubahan. Dengan kata lain, variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, untuk membuktikan bahwa perubahan variabel independen benar-benar menyebabkan perubahan pada variabel dependen, terdapat 4 syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, variabel independen dan dependen harus bervariasi. Dengan kata lain, perubahan variabel dependen harus Perubahan variabel dependen, variabel harus dikaitkan dengan perubahan variabel independen. Nah, variabel independen harus mendahului variabel dependen dalam urutan waktu.
Dengan kata lain, sebab harus terlebih dahulu sebelum akibat. Yang ketiga, tidak boleh ada faktor lain yang signifikan menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Oleh karena itu, peneliti perlu mengendalikan pengaruh variabel luar. Yang keempat, harus ada penjelasan logis atau teori yang menjelaskan mengapa variabel independen memengaruhi variabel dependen. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang moderating variable. Variabel moderat ini adalah suatu variabel yang memiliki efek kontingensi yang kuat antara hubungan variabel independen dan variabel dependen. Artinya keberadaan variabel ketiga atau variabel moderat ini nantinya akan memodifikasi hubungan awal antara variabel independen dan dependen. Nah, di sini terkadang muncul kebingungan kapan suatu variabel ini menjadi variabel independen dan kapan menjadi variabel moderasi. Yang pertama itu dalam penelitian pertama, kualitas pelatihan dan kebutuhan pertumbuhan karyawan adalah variabel independen yang nantinya akan mempengaruhi kesediaan belajar. Ini merupakan variabel dependen. Nah, yang kedua, itu data penelitian kedua ini kualitas pelatihan eh, tetap menjadi variabel independen. Kesediaan belajar tetap sebagai variabel dependen, tetapi kebutuhan pertumbuhan berperan sebagai variabel modernisasi. Kemudian di sini ada variabel mediasi atau mediating variable, yaitu variabel mediasi ini adalah variabel yang muncul antara waktu variabel independen mulai mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya terasa. Dengan demikian terdapat kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel mediasi yang nantinya melibatkan variabel mediasi ini membantu memodelkan suatu proses. Variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun dan nantinya juga akan membantu mengonseptualisasikan serta menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih singkat bagaimana variabel independen itu, variabel mediasi dan juga variabel moderasi. Untuk independen variabel atau variabel independen ini menjelaskan variasi atau varians dalam variabel dependen. Kemudian untuk mediating variabel atau variabel mediasi itu muncul pada waktu T2 sebagai fungsi dari variabel independen. Kemudian nanti membantu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen dan tidak menambah variasi baru di luar yang sudah dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian untuk yang moderating variable atau variabel modernisasi ini memiliki efek kontingensi pada hubungan antara dua variabel lainnya dan memberikan efek interaksi dengan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu sendiri. Dan yang terakhir itu tanpa kehadiran variabel modernisasi, hubungan antara variabel independen dan dependen ini tidak berlaku. Selanjutnya itu materi mengenai bagaimana teori dapat dibentuk. Teori sendiri dapat dibentuk karena adanya kerangka teoritis yang dibuat sedemikian rupa oleh seorang peneliti yang mengakibatkan teori tersebut dapat dibuat melalui kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis ini merupakan landasan di mana seluruh proyek penelitian deduktif didasarkan, di mana ini merupakan jaringan yang dikembangkan secara logis, dijelaskan, dan dirincikan antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses-proses seperti wawancara, pengamatan, dan tinjauan literatur, atau bahkan melalui kuesioner. Nah, pengalaman dan intuisi dalam menggunakan kerangka teoritis ini juga sangat memandu pengembangan dari kerangka teoritis ini, di mana untuk mencapai solusi yang baik terhadap masalah, pertama yaitu harus mengidentifikasi masalah dengan benar. Lalu kemudian variabel-variabel yang berkontribusi kepadanya akan diidentifikasikan sesuai dengan masalahnya. Lalu setelah itu, setelah mengidentifikasi variabel dan masalah
tepat selanjutnya yaitu menguraikan jaringan hubungan antar variabel sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan diuji selanjutnya dalam penelitian dari seorang peneliti. Itu mengenai model konseptual yang bisa membantu uh, untuk menyusun suatu diskusi literatur di mana model konseptual sendiri menjelaskan gagasan tentang bagaimana konsep atau variabel dalam suatu model saling terkait, di mana diagram skematis konseptual membantu pembaca untuk memvisualisasikan hubungan teoritis antar variabel dalam model yang telah diteliti dan dengan demikian dapat memperoleh gambaran singkat mengenai bagaimana menurut Anda masalah manajemen dapat dipecahkan. Oleh karena itu, model konseptual ini seringkali diungkapkan dalam bentuk dalam teori, di mana hubungan antar variabel juga dapat diungkapkan secara memadai dalam kata-kata. Diagram skematis, model konseptual, dan deskripsi hubungan antar variabel dalam kata-kata harus diberikan, sehingga pembaca dapat melihat dan memahami hubungan teoritis dengan mudah. Hal ini juga dapat memfasilitasi dan merangsang diskusi tentang hubungan antar variabel dalam suatu model dari diskusi. Di mana ini penting, di mana nantinya model itu akan didasarkan pada teori yang kuat. Teori atau penjelasan yang jelas tentang hubungan dalam model merupakan komponen terakhir dari suatu kerangka teoritis, di mana sebuah teori akan mencoba menjelaskan mengenai hubungan antar variabel dalam model. Seperti penjelasan harus diberikan untuk semua hubungan penting yang diteoritikan keberadaannya di antara variabel-variabel tersebut. Nah, jika sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya atau gagasan suatu objek, maka harus ada indikasi apakah hubungan tersebut harus positif, negatif, atau linear ataupun non-linear. Dari kerangka teoritis ini, hipotesis dapat diuji, dapat dikembangkan untuk menguji apakah teori yang dirumuskan itu valid atau tidak valid untuk dilakukan suatu penelitian atau dilakukan suatu diskusi. Selanjutnya itu mengenai komponen kerangka teoritis. Ya, kerangka teoritis ini terdiri dari beberapa komponen, terutama komponen-komponen dasar yang harus dilakukan sebelum membuat kerangka teoritis ini. Tapi kerangka teoritis sendiri, kerangka teoritis yang baik, mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah, serta menggambarkan dan menjelaskan hubungan antar variabel tersebut. Lalu hubungan di antara variabel independen dan variabel independen, dan jika berlaku, variabel moderator dan variabel mediator dijelaskan secara rinci dalam kerangka teoritis ini. Lalu hubungan antar variabel independen itu sendiri atau antar variabel independen itu sendiri. Nah, jika ada dua atau lebih varian dependen, lalu juga harus dijelaskan dengan jelas dan memadai terhadap kerangka teoritis tersebut. Lalu ada juga tiga fitur dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis yang dimana ini merupakan komponen dari kerangka teoritis tersebut. Yang pertama sendiri yaitu ada variabel-variabel yang dianggap relevan dengan studi harus didefinisikan dengan jelas. Jadi variabel-variabel ini harus harus dianggap relevan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kerangka teoritis, lalu didefinisikan dengan jelas sesuai variabel dan juga masalah-masalahnya. Lalu yang kedua, yaitu ada model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dengan model yang harus disajikan. Jadi sebelum membuat kerangka teoritis ini, sebuah model konseptual harus dijelaskan secara rinci dan digambarkan hubungannya antar variabel dalam model ini, di mana nantinya penggambaran ini harus dijelaskan secara rinci. Lalu yang ketiga yaitu harus adanya penjelasan yang jelas mengapa mengharapkan hubungan-hubungan antara variabel ini ada. Di sini menjelaskan mengenai hubungan seperti variabel independen dan dependen, apakah berlaku itu harus dijelaskan secara rinci sebelum membuat kerangka teoritis ini. Nah, selanjutnya yaitu merupakan definisi terhadap hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan suatu hal yang sangat digunakan oleh peneliti untuk menguji sesuatu atau sebagai pernyataan dari sesuatu. Nah, untuk definisi dari hipotesis yaitu merupakan pernyataan sementara namun dapat diuji yang memprediksi apa yang akan diharapkan dalam temuan dalam data seorang peneliti. Hipotesis sendiri
didasarkan pada teori yang menjadi landasan model konseptual dan seringkali bersifat relasional. Dalam konteks ini, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang secara logis diduga antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengonfirmasi hubungan yang diduga, diharapkan akan adanya solusi yang dapat ditemukan untuk mengatasi masalah atau variabel-variabel yang dihadapi oleh seorang peneliti. Hipotesis sendiri dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan di antara variabel. Hipotesis juga dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok di antara beberapa kelompok, seperti mungkinnya terkait dengan variabel atau variabel tertentu. Untuk memeriksa apakah hubungan dari hipotesis ini ada perbedaan atau tidak, yaitu di mana hipotesis sendiri dapat dirumuskan dengan proporsi atau dalam bentuk pernyataan if or then. Hipotesis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis direksional atau hipotesis arah, atau hipotesis non-direksional atau non-arah. Untuk hipotesis direksional atau arah sendiri merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok istilah seperti positif, negatif, lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sejenisnya yang digunakan. Lalu untuk eh, variabel hipotesis non-arah ini merupakan hipotesis yang memang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Atau dengan kata lain, mungkin meskipun mungkin diduga ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, mungkin tidak dapat dikatakan bahwa ada hubungan di antara dua variabel tersebut adalah hubungan positif atau hubungan negatif. Selanjutnya terdapat null and alternate hypothesis atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Metode hipotesis mengharuskan suatu hipotesis dapat difalsifikasi. Artinya hipotesis tersebut harus ditulis sedemikian rupa sehingga peneliti lain dapat membuktikan salah. Oleh karena itu, metode ini seringkali disertai dengan hipotesis nol yang dirumuskan untuk ditolak demi hipotesis alternatif. Hipotesis nol dianggap benar hingga bukti statistik melalui pengujian hipotesis menunjukkan sebaliknya. Misalnya, dengan menyatakan bahwa iklan tidak memengaruhi penjualan atau bahwa perempuan dan laki-laki membeli sepatu dalam jumlah yang sama. Secara umum, hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan signifikan antara variabel atau adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok. Sementara hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan atau perbedaan tersebut. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara populasi dan sampel, sehingga setiap perbedaan atau hubungan yang ditemukan dianggap sebagai hasil fluktuasi acak, bukan perbedaan nyata. Jika hipotesis nol ditolak, maka hipotesis alternatif dapat didukung. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka teori yang kuat agar hasil penelitian tidak mudah dibantah. Selanjutnya terdapat hipotesis testing with a qualitative research negative case analysis atau pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif analisis kasus negatif. Hipotesis juga dapat diuji dengan data kualitatif, misalnya melalui wawancara ekstensif di mana peneliti mengembangkan kerangka kerja teoritis bahwa praktik karyawan yang tidak etis dipengaruhi oleh ketidakmampuan membedakan yang benar dari yang salah, kebutuhan mendesak akan uang, atau ketidakpahaman organisasi. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti mencari data yang dapat membantahnya, dan ketika ditemukan satu kasus yang tidak mendukungnya, teori tersebut harus direvisi. Misalnya seseorang melakukan praktik tidak etis dengan menerima suap bukan karena ketiga faktor tersebut, melainkan hanya untuk membalas dendam pada sistem. Temuan baru ini melalui diskonfirmasi hipotesis awal, dikenal sebagai metode kasus negatif yang membantu peneliti merevisi teori dan hipotesis hingga teori tersebut menjadi lebih kuat. Selanjutnya managerial implication atau implikasi manajerial. Pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dikembangkan, serta bagaimana hipotesis dihasilkan. Membantu manajer menjadi evaluator yang cerdas atas laporan penelitian yang disajikan oleh konsultan. Setelah masalah didefinisikan,
Pemahaman tentang konsep variabel independen dan dependen memperluas wawasan manajer tentang bagaimana faktor-faktor tertentu memengaruhi hasil penelitian dan memberikan solusi untuk permasalahan yang ada. Selain itu, pemahaman tentang variabel moderasi menjelaskan bahwa solusi mungkin tidak selalu berlaku untuk semua orang atau setiap situasi. Pengetahuan tentang arti signifikansi dan alasan mengapa suatu hipotesis diterima atau ditolak juga membantu manajer menghindari ketergantungan semata pada intuisi tanpa pengetahuan ini. Temuan penelitian dapat membingungkan dan menghambat pengambilan keputusan.